Baik pemirsa, berikutnya kita akan lihat kabar mengenai 20 warga negara Indonesia yang berada di Myanmar menjadi korban perdagangan orang dan disekap. Sebelumnya, seorang korban yang terjebak sindikat penipuan online ini membuat video dan beredar di media sosial. Dalam video yang dibuatnya, korban berharap pesannya bisa ditangkap sebagai sinyal SOS. Diduga, sindikat penjualan WNI di Myanmar ini melibatkan warga negara Cina. Modus yang digunakan untuk menjerat para korban adalah dengan menawari pekerjaan bergaji fantastis. Namun sesampainya di Myanmar, para korban justru jadi korban penipuan dan perbudakan. Usai video ini viral, Kementerian Luar Negeri dan Serikat Buruh mendatangi Barreskrim untuk melaporkan dugaan tindak pidana penjualan orang. Kemenlu menyatakan terus berupaya agar para korban bisa kembali ke tanah air. Namun hal ini terganjal persoalan yang cukup kompleks karena para korban berada di daerah konflik bersenjata Myanmar. Dan pemirsa, sebenarnya apa yang terjadi dengan warga negara Indonesia ini yang saat ini disekap di Myanmar? Kita akan langsung saja mendengarkan cerita dari Dinda Medita yang juga merupakan salah satu adik dari korban. Selamat malam, Mbak Dinda. Ya, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Dinda, kami ingin mengkonfirmasi lagi, Mbak Dinda merupakan adik dari Mbak Novi, dan Mbak Novi ini merupakan salah satu warga negara Indonesia juga yang saat ini ada di Myanmar. Iya, betul. Kebetulan saya sendiri adik kandung dari Mbak Novi. Baik, Mbak Dinda mungkin bisa cerita, sebelum Mbak Novi berangkat ini apa yang diceritakan kepada keluarga mengenai rencana kepergiannya ke Myanmar? Awalnya sebelum berangkat ke Thailand dia cerita izin kan mau kerja ke luar negeri, tepatnya di negara Thailand. Terus saya nanya kerja di perusahaan apa, terus dia nanya pokoknya dijanjiinnya tuh jadi customer service dan marketing di perusahaan investasi. Siapa yang menawarkan pekerjaannya itu kepada Mbak Novi? Dia awalnya bilangnya dari teman, dapat dari via online. Baik, temannya ini teman yang memang dikenal secara langsung, teman sudah lama, atau hanya teman yang berkenalan secara online dan belum pernah bertemu, Mbak Dinda? Nah, saya kurang tahu sejauh apa, cuman dia hanya bilang ditawarin sama teman, dia ngomongnya kayak gitu. Baik, Mbak Dinda, kami ini kan juga menayangkan saat ini video dari warga negara Indonesia yang ada di Myanmar ini yang juga kabarnya disekap, ditahan. Nah, apakah Mbak Dinda juga bisa melihat video ini dan juga bisa mungkin menunjukkan yang mana kakaknya Mbak Dinda ini? Kebetulan kakak saya yang ini, bentar Mbak. Yang baju warna hitam. Yang baju pakai kacamata yang paling berada bawah. di bawah, yang duduk di bawah. Di bawah, iya. Iya, betul. Baik, Mbak yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata. Mbak Dinda, selain bercerita akan menjadi customer service, ditawari pekerjaan tersebut di Thailand, adakah informasi lainnya seperti contohnya berapa lama akan bekerja di sana, kemudian berapa gaji yang ditawarkan? Apakah bercerita seperti itu? Awalnya kakak saya cerita gini katanya, saya mau kerja di luar negeri, terus berapa lama? Terus dia jawab kontraknya 10 bulan, gajinya berapa? Terus kurang 25 juta per bulan, dia jawab kayak gitu. 25 juta tuh itu kalau udah mencapai target kerja dapat bonus katanya kayak gitu. Baik, Mbak Dinda, kapan Mbak Novi ini berangkat? Dia berangkat itu tanggal 23 Oktober 2022 ke Bekasi. Dia bilangnya mau ketemu agent. Dia ke saya nggak lengkap ketemu di mana-mana sama agent, cuman dia bilangnya aku mau ke Bekasi dulu tanggal 23-nya ketemu sama agent. Terus ke Thailandnya berangkat tanggal berapa, kata saya gitu. Terus Mbak Novinya bilang katanya nanti ke Thailand tanggal 24, katanya terbang ke Thailand tuh tanggal 24. Mbak Dinda, apakah kemudian mendapatkan cerita, mendapatkan
atau terus bisa berkontak dengan Mbak Novi sejauh ini? Kebetulan sih untuk setelah Lebaran, sampai hari ini 9 hari lost contact saya sama kakak saya dan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau untuk sebelum-sebelumnya dia masih bisa WA. Karena masih bisa komunikasi karena HP belum disita sama perusahaan. Nah, baik. Nah, sebelumnya ini, apakah betul Mbak Novi ini ke Thailand dan bukan ke Myanmar? Ya, betul. Dia juga awalnya waktu udah sampai ke bandara Thailand, dia bilang katanya, aku udah sampai di Thailand, terus udah gitu, alhamdulillah, tapi nanti aku kabarin lagi ya, soalnya kita udah dijemput sama orang travel, katanya suruhan dari company, katanya mau kayak gitu. Terus nanti aku kabarin lagi, katanya kayak gitu, soalnya paspor dan handphone tuh udah diambil, udah disita sama perusahaan. Baik. Jam atau tanggal berapa memang berangkat dari Bekasi ini ke Thailand, Mbak Dinda, Mbak Novi ini? Kalau berangkat ke Thailand ya tanggal 24, Mbak. Langsung 24 Tanggal Oktober 24. itu ya? Jadi Iya, tanggal 23 ke 24 Bekasi, Oktober. 24-nya sudah berangkat ke Thailand. Iya, Nah, betul. baik. Nah, selama dari 24 Oktober ketika kerja di Thailand, tiba di Thailand, terus bisa berkomunikasi sampai sebelum Lebaran. Adakah hal-hal aneh yang diceritakan? Banyak banget kalau dengar dari cerita kakak saya itu, saya sampai nangis ya, soalnya nggak tega ya Mbak ya, istilahnya dia ke sana niat untuk ibadah, mencari rezeki. Karena di sininya juga kan kakak saya itu single parents ya, niat untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa menghidupi anak semata wayangnya. Nah, ternyata waktu dia udah sampai tiba di perusahaan, saya nanya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus dia bilang, aduh di sini kerjanya capek, 19 jam, kata dia gitu. Sedangkan udah ya, soalnya aku nggak punya banyak waktu buat balas WA, soalnya waktu kita di sini sedikit, katanya gitu. Cuma dikasih waktu aja, cuma 4 jam, kata Mbak Novi kayak gitu. Nah, Mbak Dinda, selama masa kerja tersebut yang kabarnya tadi 19 jam dan sebagainya, apakah Mbak Novi ini mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan gaji, kemudian tempat tinggal, makanan, dan sebagainya? Kalau untuk gaji, dia tidak pernah digaji sepeser pun. Terus kalau untuk tempat tinggal, emang semua sudah difasilitasi oleh perusahaan, kayak mulai makan, terus tempat asrama juga dia bilang enak, nyaman. Makanan juga bilang alhamdulillah, katanya gitu ya, layak kan. Saya sebagai adiknya sendiri khawatir ya Mbak, takutnya dikasih makannya juga yang tidak layak, tapi Mbak Novi bilang alhamdulillah, katanya gitu. Untuk cuman ya Mbak, cuman apa? Cuman yang buat di sini stres tuh katanya kerjanya 19 jam, dan kalau tidak pokoknya banyak siksaan-siksaan, mulai dari kerja tidak mencapai target, dia harus kena hukuman exercise dari mulai push up 500 kali, lari keliling 20 kali, dijemur di lapangan, sampai kakak saya itu kebetulan kakak saya kan punya sakit diabetes sama hipertensi. Nah, di situ kakak saya itu kakinya udah bengkak ya, tetapi oleh pihak perusahaan tetap, jadi saking kerja capek, terus kakak saya punya sakit seperti itu, jadi kakinya tuh udah bengkak banget, dan bengkaknya tuh udah sampai kemana-mana gitu ya. Dia juga udah sempat dirawat di rumah sakit di sananya. Ya, tapi tetap dari perusahaan tetap kamu harus kerja mencapai target, katanya. Kalau nggak mencapai target ya gitu, dia selalu ngabarin, doain aku ya, soalnya aku kalau misalkan malam ini nggak dapet customer, nggak dapet investor, aku bakalan disetrum, katanya mau kayak gitu. Sampai disetrum? Pernah disetrum? Kebetulan kakak saya udah hampir kena 2 kali, tapi yang sekalinya itu selalu dilindungi oleh temannya sendiri. Dan akhirnya setiap nama Novi dipanggil, akhirnya saya nanyakan, gimana malam disetrum nggak? Alhamdulillah, katanya. Ditolongin sama teman sendiri, katanya kayak gitu. Waktu pas namanya dipanggil, akhirnya temennya yang maju, narik ngedorong badannya Mbak Novi, dan akhirnya temen yang kena setrum. Mbak Dinda, kan awalnya ini Mbak Novi ini ditawari bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Nah, apakah kemudian ketika bekerja memang sama sesuai yang ditawarkan ini?
Nah itu, jadi ditawarkannya seperti itu, awalnya diiming-imingnya seperti itu oleh agent, dan akhirnya ternyata setelah kakak saya sampai di perusahaan di negara Myanmar ini, ternyata kakak saya itu sama teman-temannya itu yang 20 WNI ini itu dipaksa untuk menjadi scammer online. Scammer online, pelaku penipuan. Mohon maaf, Mbak Dinda. Ya. Mbak Dinda menyatakan terakhir tadi di Myanmar. Tadi waktu di awal di Thailand. Di Myanmar atau di Thailand sebenarnya? Jadi ditawarkan awalnya di Thailand. Setelah di Thailand mereka itu dijemput sama orang company, dan akhirnya mereka nggak sadar tuh Mbak. Jadi dibawa 9 jam. Ternyata dia melewati Mysot, tahu-tahu dia dibawa ternyata ada di negara Myanmar. Setelah sampai, dan akhirnya saya kaget, dia ngasih tahu ke saya, "Dek, aku udah sampai Myanmar." Loh, kok udah sampai Myanmar? Kan perjanjian di awal sama agent dipekerjakannya di Thailand. Akhirnya, nah di situ kan tanda tanya, dan akhirnya ternyata Novi itu komunikasinya tuh terbatas karena dia bilang, "Udah dulu ya, karena ini dari orang company, kita dikawal sama orang di depan bawa senjata 2 dan di belakang bawa 1 senjata." Jadi kakak saya itu dikawal sama orang bersenjata Mbak, di depan 2 dan di belakang 1. Kayak diancam gitu. Baik, Mbak Dinda, terima kasih sudah berbagi cerita ini kepada kami. Kami turut berduka, kami turut prihatin terhadap apa yang menimpa atau musibah yang menimpa Mbak Novi. Kami harapkan videonya ini kan sudah tersebar. Kami harapkan juga ada segera tindak cepat dari pihak pemerintah untuk bisa mengatasi ini semua dan juga menyelamatkan warga negara Indonesia yang ada di Myanmar, termasuk juga saudara dari Mbak Dinda atau Mbak Novi. Selamat malam, Mbak Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak, waalaikumsalam.